Hai semua, berikut ini beberapa settingan wajib di HP Samsung, terutama untuk HP Samsung yang baru ya teman-teman ya. Nah, biasanya saya melakukan settingan-settingan beberapa settingan untuk HP Samsung yang baru dibeli. Oke, bagi teman-teman yang pengen tahu silahkan teman-teman simak aja video ini sampai selesai. Nah, yang pertama yaitu saya setting di bagian pusat kontrol. Nah, yaitu pertama di bagian kecerahan ini. Nah, ini untuk kecerahan itu biasanya kita harus tarik 2 kali panelnya baru muncul kecerahannya ya. Jadi kita akan aktifkan untuk 1 kali usap aja itu sudah kelihatan untuk mengatur kecerahan. Nah, di bagian ini kalian klik di bagian tata letak panel cepat. Lalu di sini pilih di bagian kontrol kecerahan, kemudian pilih selalu tampilkan, lalu klik selesai. Kemudian coba kita keluar, lalu kita usap. Nah, teman-teman bisa lihat di sini langsung muncul untuk mengatur kecerahannya ya, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya saya setting di bagian yang ini, di bagian pusat kontrol. Nah, ini saya akan atur untuk menu-menu yang sering saya gunakan. Nah, kita klik aja di bagian titik 3 pojok kanan atas, kemudian pilih edit tombol. Nah, di sini teman-teman bisa atur untuk menu-menu yang sering digunakan ya, teman-teman ya. Nah, misalnya di bagian atas ini kita pindahkan aja ke bawah apabila kita sering menggunakan menunya. Nah, kalau nggak sering kita gunakan, kita bisa ubah ke atas ya teman-teman ya, atau pindahkan ke atas. Kemudian ini untuk posisinya teman-teman juga bisa atur, kalian bisa ubah posisinya, kalian bisa atur sesuai dengan menu-menu yang sering kalian gunakan saja ya. Nah, kalau udah teman-teman langsung klik selesai. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya. Nah, settingan selanjutnya yaitu masuk di bagian pengaturan tata letak layar depan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman silahkan klik dan tahan di bagian layar yang kosong. Nah, sampai muncul tampilan seperti ini. Kalian klik dan tahan di bagian layar kosong ataupun ciutkan dengan 2 jari seperti ini juga bisa. Nah, lalu di sini teman-teman silahkan klik di bagian pengaturan. Nah, lalu di sini tata letak layar depan. Nah, biasanya itu defaultnya yang ini, layar depan dan layar aplikasi. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di sini hanya sedikit, lalu di bagian bawahnya ada layar aplikasi lagi. Nah, biasanya saya ubah langsung ke hanya layar depan saja ya, teman-teman ya. Nah, ini hanya layar depan, lalu klik gunakan. Jadi semua aplikasi berpindah ke bagian sini semua. Kita nggak perlu usap ke atas lagi. Kemudian di bagian ini juga ada pengaturan penting, yaitu yang ini, Google Discover-nya kita bisa hilangkan. Nah, biasanya kalau kita usap ke kanan, itu akan ada artikel ya teman-teman, Google Discover ataupun Samsung Free. Nah, jadi kalau teman-teman merasa terganggu, kalian bisa hilangkan ya. Nah, ini kalian nonaktifkan aja. Nah, setelah kalian nonaktifkan, kalian bisa lihat di sini sudah tidak ada lagi ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya saya akan menghapus aplikasi-aplikasi yang sudah tidak digunakan atau yang tidak penting ya teman-teman ya. Jadi kita bisa klik dan tahan pada aplikasinya, lalu pilih hapus instalasi ya. Nah, untuk aplikasi yang bisa kita hapus hanya aplikasi-aplikasi yang di-download ya teman-teman ya. Untuk aplikasi sistem itu biasanya dia seperti ini, hanya muncul beberapa 2 pilihan ini aja, nggak ada opsi untuk menghapusnya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi untuk settingan berikutnya, yaitu adalah widget ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan widget di bagian layar-layar yang kosong ini. Kalian klik dan tahan, kemudian pilih widget. Nah, biasanya saya akan menambahkan waktu atau jam. Nah, misalnya ini jam dan cuaca. Nah, kita bisa atur untuk ukurannya. Biasanya saya tambahkan jam atau waktu. Kemudian kita juga bisa menambahkan yang ini untuk perawatan perangkat ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa letakkan di bagian layar depan. Nah, kalian bisa langsung membersihkan sampah ataupun cache dari sini, atau menambah ruang penyimpanan di RAM HP kita ya teman-teman ya. Di sini kita juga bisa lihat RAM dan penyimpanan internalnya.
Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya. Nah, settingan selanjutnya adalah yang namanya ketuk dua kali ya, teman-teman ya. Kita bisa mengetuk dua kali untuk menghidupkan layar ataupun mematikan layar. Nah, sekarang sudah nyala. Nah, sekarang dimatikan atau dikunci lagi ya layarnya ya. Nah, ini cukup penting ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu menggunakan tombol power lagi untuk menyalakan HP kita ataupun untuk mengunci atau sleep ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman silahkan masuk ke bagian pengaturan atau settingan. Kemudian teman-teman silahkan klik di bagian fitur lanjutan. Nah, di sini teman-teman silahkan klik di bagian gerakan dan gestur. Lalu di sini teman-teman silahkan aktifkan yang ini, ketuk dua kali untuk menghidupkan layar dan ketuk dua kali untuk mematikan layar. Nah, jadi teman-teman tidak perlu repot-repot tekan tombol power lagi, cukup ketuk dua kali. Kemudian ketuk lagi untuk menyalakan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, cukup berfungsi sekali dan wajib untuk teman-teman atur ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah tombol samping ya teman-teman ya. Nah, sini kita coba klik atau tekan tombol power. Nah, di sini muncul Bixby ya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau muncul Bixby itu kita ubah terlebih dahulu ke pengaturan ya, agar tidak muncul Bixby. Biasanya itu kan munculnya untuk opsi mematikan atau merestart HP ya. Jadi di sini teman-teman masuk ke pengaturan, kemudian masuk ke fitur lanjutan, lalu pilih tombol samping. Kemudian yang ini kalian pilih menu matikan daya. Nah, sekarang sudah muncul untuk menu matikan dayanya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk settingan selanjutnya. Nah, biasanya saya langsung setting ke keyboard ya teman-teman ya. Kalian masuk ke manajemen umum di bagian pengaturan, lalu pilih pengaturan keyboard Samsung. Nah, di sini biasanya kalau kalian suka pakai teks prediktif, kalian bisa aktifkan. Cuman kelemahannya adalah kita tidak bisa menulis pesan-pesan singkat ya teman-teman ya, karena nanti dia akan memprediksi sendirinya. Nah, kemudian biasanya saya akan mengaktifkan ini toolbar keyboard. Lalu selanjutnya kita di sini masuk ke toolbarnya, teman-teman bisa lihat sudah muncul. Nah, di sini teman-teman bisa atur untuk menu-menu yang sering kalian gunakan. Caranya kalian klik aja titik 3 ini. Nah, kalian bisa tambahkan ke atas ataupun kalian bisa kurangi untuk menu-menu yang jarang kalian gunakan ya. Jadi ini mempermudah kita untuk menggunakan menu-menu yang sering kita gunakan di keyboard kita. Oke teman-teman, kita lanjut untuk ke settingan selanjutnya. Nah, biasanya saya akan mengaktifkan panel ads seperti ini. Nah, jadi kita bisa menambahkan aplikasi di sini ataupun alat-alat untuk membantu kita dalam mempermudah penggunaan smartphone kita. Nah, di sini agar lebih cepat teman-teman tidak perlu mencari aplikasi ya. Kalian langsung letakkan saja di panel ads, misalnya TikTok, YouTube, kemudian WhatsApp, Facebook, Instagram dan lainnya. Kalian bisa tambahkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan di sini. Jadi kalian nggak perlu repot-repot cari lagi aplikasinya. Kemudian kalian juga bisa tambahkan alat di sini. Nah, di sini bisa mengambil screenshot ya teman-teman ya, tanpa harus menekan tombol. Nah, cara untuk mengaktifkannya cukup mudah. Teman-teman silahkan masuk ke pengaturan atau settingan. Kemudian teman-teman silahkan masuk ke bagian tampilan. Lalu di sini kalian gulir ke bawah. Kemudian teman-teman silahkan aktifkan yang ini, panel ads. Nah, kalian bisa masuk ke settingannya, lalu di sini pilih panel. Nah, kalian bisa tambahkan menu-menu yang sering kalian gunakan atau yang kalian butuhkan ya. Saya biasanya menambahkan 2, tugas dan aplikasi. Nah, kemudian di bagian ini tadi kalian bisa edit aplikasinya. Kalian bisa tambahkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan ya, teman-teman ya. Nah, tinggal digeser-geser aja seperti ini. Nah, kalau mau dikurangi juga bisa. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya di bagian yang sama juga ada settingan yang cukup penting ya teman-teman ya, yaitu waktu tunggu tampilan layar. Nah, biasanya itu defaultnya itu 30 detik. Jadi kalian bisa ubah sesuai dengan yang kalian butuhkan.
Nah, di sini biasanya saya menggunakan 5 menit karena untuk tutorial ya. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga ada settingan yang penting, yaitu bilah navigasi. Nah, di sini teman-teman bisa atur untuk tombol kembalinya, bisa di kanan ataupun di kiri ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalau kalian suka pakai gestur usap, ini kalian juga bisa aktifkan. Jadi tampilan layar HP kalian itu lebih luas ya, teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat tombol navigasinya akan menghilang. Nah, ini dia. Jadi tampilan HP kalian itu seperti iPhone, lebih luas ya. Kalian bisa aktifkan atau pilih gestur usap jika kalian suka ya. Saya biasanya menggunakan yang tombol. Oke teman-teman, kita lanjut untuk settingan selanjutnya yang cukup penting di bagian ini juga ada. Nah, ini dia sensitivitas sentuhan. Nah, di sini saya biasanya aktifkan yang ini juga. Karena apabila kita menggunakan anti gores yang lumayan tebal, biasanya tingkat sensitivitasnya akan menurun ya. Jadi kita harus aktifkan yang ini agar sensitivitasnya meningkat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk ke settingan selanjutnya yang cukup penting, yaitu di bagian keamanan dan privasi. Nah, di sini teman-teman wajib sekali untuk mengaktifkan kunci layar agar HP kita lebih aman ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih untuk kunci layarnya. Kalian bisa menggunakan pola, kemudian bisa menggunakan PIN, kata sandi, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa mengaktifkan kunci biometrik, yaitu sidik jari dan wajah ya. Nah, di sini saya contohkan dengan menggunakan pola. Kita masukkan 2 kali pola yang sama. Nah, maka HP kita sudah terkunci. Kalian bisa menambahkan sidik jari jika teman-teman mau ya, teman-teman ya. Jadi fitur ini sangat wajib diaktifkan agar keamanan HP kita lebih tinggi ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk ke settingan selanjutnya, yaitu di bagian pengaturan. Kemudian teman-teman silahkan masuk ke perawatan perangkat dan baterai. Nah, biasanya di sini saya langsung setting di bagian baterainya. Nah, di sini yang pertama yang cukup penting, teman-teman masuk ke bagian ini, pengaturan baterai lainnya. Nah, ini dia, pengisian daya cepat ini harus kalian aktifkan agar proses pengisian daya itu menjadi lebih cepat. Kemudian yang ini kalian juga bisa aktifkan lindungi baterai agar usia baterai kita itu lebih awet ya, teman-teman ya. Jadi dia kalau kita aktifkan yang ini, dia hanya mengisi sampai 85%. Kalau udah nyampe 85%, dia akan berhenti dengan sendirinya untuk mengisi baterai. Nah, jadi ini bisa diaktifkan agar baterai kita lebih awet dan tahan lama. Oke teman-teman, kita lanjut untuk settingan selanjutnya. Nah, di bagian bawah ini ada yang namanya memori ya. Kalian klik aja di bagian memori. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan yang namanya RAM plus. Nah, di sini teman-teman bisa menambah RAM. Nah, terserah kalian mau tambah berapa, sesuaikan dengan RAM yang tersedia. Lalu nanti kalian klik mulai ulang, nanti HP kalian akan di restart sebentar lalu menyala lagi. Kalian bisa lihat, cek di bagian ini, maka RAM-nya akan bertambah ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk settingan selanjutnya, yaitu optimalisasi otomatis. Nah, ini cukup penting, teman-teman harus aktifkan yang ini. Mulai ulang saat diperlukan. Jadi dia akan merestart HP kita dengan otomatis apabila HP kita membutuhkan untuk di restart ya, teman-teman ya. Karena HP perlu di restart apabila kita sering gunakan. Jadi kalau jarang di restart itu biasanya terjadinya nge-lag ataupun crash ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalau kalian nggak punya waktu, kalian sibuk, kalian bisa aktifkan fitur ini agar HP kalian mengoptimalisasi sendiri atau otomatis ya, teman-teman ya. Kemudian untuk settingan yang terakhir yang cukup penting yang biasa saya gunakan adalah yang namanya menu asisten ya, teman-teman ya. Nah, menu asisten itu seperti ini. Nah, kalian bisa mengambil gambar layar. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan fitur ini untuk mematikan HP ataupun mengecilkan volume. Kemudian untuk tombol back dan lain sebagainya kalian bisa menggunakan fitur ini. Misalnya mau mematikan HP, kalian nggak perlu tekan tombol power lagi ya, cukup melalui menu asisten aja. Cara mengaktifkannya cukup mudah, kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah, lalu teman-teman silahkan pilih di bagian aksesibilitas. Nah, di sini pilih interaksi dan kecekatan, lalu di sini menu asistennya diaktifkan.
Lalu bisa masuk ke pengaturannya juga. Kalian bisa pilih item menu yang kalian butuhkan ya. Kalian klik kurang ini untuk mengurangi, tambah untuk menambah. Oke teman-teman, itu saja untuk beberapa setting yang bisa kita lakukan di HP Samsung. Apabila ada tambahan, teman-teman bisa komen di kolom komentar video ini ya. Sekian saja, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.